Tanpa pabrik mereka berdua hari ini tanah-tanah yang bergusur pengakuan secara hukum sertifikat di negara ini gagal bahwa perampasan tanah dan rumah mereka dikubur. Setelah bawahnya kita menyampaikan bahwa negara hari ini telah membuktikan kekejamannya dengan melakukan perampasan tanah dan bahwa negara telah melakukan merusak masa depan anak-anak petani yang hari ini menjadi generasi bangsa. Tapi faktanya hari ini kita lihat depan mata teman-teman yang berjuang hari ini sedang memperjuangkan hak. Mengapa kita mengajak seluruh rakyat Jambi, mengajak seluruh buruh, mengajak seluruh mahasiswa, ayo bergerak bersama petani bahwa ada persoalan besar di tengah pandemi ini. Bukan persoalan COVID saja, tapi persoalan sesungguhnya ada perampasan tanah yang marak di pandemi saat ini. Dan kita kasih tahu juga bahwa kita tidak akan pulang sebelum tanah itu kembali. Itu statement kita jelas bahwa hari ini hak kawan-kawan petani Semalangkar dan petani Marisik masih akan memperjuangkan hanya walaupun apapun yang terjadi. Karena jadi persoalan Jokowi yang selama ini keliling kemana-mana membagi sertifikat, ternyata hari ini sertifikat tidak berlaku. Di negara ini pengakuan hukum seperti apa? Bahwa jelas bisa secara konstitusi itu sertifikat menjadi tata kuasa, yaitu ada pengakuan hak bagi kaum tani. Tetapi faktanya hari ini tanah-tanah itu digusur, petani menderita, anaknya putus sekolah, dan hari ini mereka sedang sakit-sakitan yang butuh obatan. Ketika situasi COVID, Jokowi menyatakan menjaga jarak, pemerintah di mana menjaga jarak, jaga kesehatan, jaga protokol, dan itu dilakukan kaum tani. Tetapi ketika COVID, jelas bahwa bangsa ini sedang menghadapi krisis pangan. Dan hari ini pangan-pangan itu telah dihancurkan untuk kepentingan PT PN 2. Dan hari ini kita menyatakan seluruh elemen gerakan Jambi yang beraliansi terhadap perjuangan kaum petani di Medan ikut mendukung sepenuhnya. Dan ketika ada persoalan petani hari ini bukan persoalan mereka, bahwa persoalan petani di Jambi, persoalan petani Medan ada beberapa persoalan yang sama adalah perampasan tanah. Jadi kawan-kawan jangan pernah takut, jangan pernah pudar dalam proses perjuangan ini. Memperjuangkan tanah itu adalah hak dan itu adalah bagian jihad. Ketika hari ini pemerintahnya itu, saran saya ketika presiden masih diam, kasih sertifikat itu kepada dia. Buat apa kita sertifikat? Kita butuh tanah, tidak butuh sertifikat. Karena kita ketika dia ngasih sertifikat, ternyata kita disuruh nanam dan sertifikat. Lebih bagus kita tidak punya sertifikat, tapi kita bisa nanam dan tanah. Betul. Karena mengapa sertifikat tidak diakui secara hukum di negara ini? Dan ini fakta yang sedang terjadi. Siapapun hari ini, BPN yang hari ini katanya Sofyan Jalil akan melaksanakan reforma agraria itu bullshit. Ternyata dia mengeluarkan izin lagi untuk BPN PN 2. Sedangkan tanah-tanah petani ini sudah sebelum zaman kolonial, itu sudah 54 tahun mereka menggarap. Dari nenek moyang mereka menggarap. Tapi faktanya hari ini kaum tani, tanahnya dirampas. Hari ini nyatanya bahwa perampasan makin marak di rezimnya Jokowi. Pemerintah Jokowi ketika dia bicara reforma agraria, kita nyatakan gagal 100%. Betul. Karena ketika dia bicara reforma agraria, dia harus merombak struktur ketimpangan penguasaan kepemilikan. Artinya Presiden Jokowi harus melaksanakan reforma agraria sejati dan merombak struktur ketimpangan, mengurangi izin-izin perusahaan dan mendistribusikan tanah-tanah pada petani di pasca pandemi ini. Karena kita hari ini butuh makan, buruh sekarang banyak di PHK. Hari ini juga mahasiswa dengan situasi omnibus law bahwa akan terjadinya ijazah palsu dan marahnya perampasan tanah. Dan fakta hari ini nyata di depan mata kita kawan-kawan bahwa teman-teman Medan yang berjuang ini mereka memiliki sertifikat. Dan hari ini negara telah gagal untuk membuktikan secara hukum. Negara mana semena-mena melakukan tanah ini. Dan kita minta maaf kepada seluruh masyarakat Jambi bersama yang dialaminya. Kita mau mengaku, tetapi kita menyampaikan bahwa di bangsa ini ada persoalan yang tidak benar, persoalan yang tidak adilan, perampasan tanah, persoalan jasa buruh yang hari ini sedang depan mata kita. Kita nyatakan dengan sikap kita akan mendukung perjuangan petani dalam memperjuangkan haknya dimanapun. Bukan hanya itu, kita meminta stop monopoli tanah, segera laksanakan reforma agraria sejati. Ketika saya teriak lewat telepon, Pak, jawabannya Tanah Nur Rakyat,
Leripop. Salam untuk rakyat. Leripop. Salam untuk rakyat. Leripop. Salam untuk rakyat. Leripop. Salam untuk rakyat. Hidup petani. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Terima kasih. Kelompok mahasiswa, YKI dan juga ada PPJ. Kita nih elemen jadi ada mewakili tahun kita hari ini semuanya yang menjadi perwakilan itu ada presidium. Mewakili semua dari YKI ada presidiumnya, wali ada presidium. Jadi kolotnya ada presidium, ada beberapa orang ada PPJ-nya. Kita hari ini yang menyampaikan bahwa ada perampasan tanah Maras di Medan. Ada pengakuan hak misalnya sertifikat tidak diakui di pemerintahan Jokowi. Ketika dia berkata keliling-keliling bagi sertifikat, cuma menurut kita ketika sertifikat petani yang sudah ada itu malah digusur. Catatannya bahwa rumah mereka sudah ada itu dihilangkan dan digusur dan dikubur. Sudah berapa lama? Teman-teman ini udah berjalan sudah 1,5 bulan. Sejauh ini ada dari sikap dari pemerintah. Kalau sikap pemerintah di Medan mungkin nanti tanya sama kolaknya, karena mereka dia memahami karena hari ini kalau pernyataan BPN itu ketika mengeluarkan sertifikat itu malah salah terbit, kan lucu juga. Seorang BPN yang mengeluarkan sertifikat malah tidak tahu aturan. Ini menjadi persoalan. Nah, harapan teman-teman ini bahwa tujuannya ke istana dan menyampaikan ke Presiden bahwa percuma sertifikat ini kalau tanah masih digusur. Ini mungkin nanti bisa bicara. Terkait itu mungkin akan cerita sama teman-teman ini yang mengalami langsung prosesnya lebih pasnya begitu menurut saya. Ya, nama saya Widi Wahyudi. Petani di mana? Petani di Saiman Hidup rakyat Indonesia. Hidup petani. Apa yang terkait ini terkait apa nih? Hari ini kami melakukan aksi jalan kaki dari Medan Sumatera Utara Deli Serdang. Kami tergabung dalam kelompok tani serikat Saiman Ciri Bersatu dan kelompok tani Simalingkar Bersatu SPSB. Saat ini melakukan aksi jalan kaki dari Medan Sumatera Utara menuju Istana Jakarta, di mana tanah-tanah kami telah dirampas oleh PTPN 2. Kampung kampungan kami dihancurkan, rumah-rumah kami dikubur, habis diruntuhkan oleh sebuah konspirasi besar perusahaan BTPN Nusantara 2 yang bergabung dengan TNI dan Polri, di mana di saat COVID pandemi terjadi, di saat kami tidak bisa keluar rumah, tidak bisa mencari makan, di saat itu pula mereka menghancurkan lumbung tanah kami. Bagaikan seorang penjajah, kami merasa kami terjajah, kami tertindas, kami dikriminalisasi oleh korporasi itu, yaitu PTPN 2 yang dibantu oleh gabungan TNI dan Polri. Maka pada hari ini kami ingin menuntut Bapak Joko Widodo selaku Presiden dan orang tua kami. Kami mohon hentikan kriminalisasi terhadap petani khususnya di Deli Serdang dan kepada seluruh petani Mensirim dan di Simalingkar, begitu juga petani-petani di seluruh Indonesia ini. Tanaman apa yang selama ini ditanam? Tanaman yang selama ini kami tanam padi, jagung, ubi, Sayur-sayuran. jeruk, dan lain-lain sebagainya, tanaman-tanaman palawija yang menjadi penghasilan bagi kami. Jadi saat ini kami tidak lagi memiliki rumah dan tanah yang bisa menghidupi anak istri kami. Sudah berapa lama itu terjadi, Bang? Itu terjadi di tanggal 11 Juni, tanggal 11 Maret. Udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini. Iya. Nah, itu terjadi di saat COVID pandemik itu terjadi. Bahkan mirisnya kami sudah menguasai itu sejak tahun 50-an. Sudah kakek moyang kami, turun temurun orang tua kami dan kepada kami itu juga ikut dihancurkan, ikut dimusnahkan, dilantakkan oleh korporasi besar BTPN 2
dan TNI dan Polri. Dari BPN sendiri seperti apa? Kan ada Kami sudah melaporkan dari BPN, bahkan kami juga sudah melaporkan ke Polda Sumatera Utara. Tapi mereka mengabaikan laporan itu semua dan sampai saat ini juga tidak ada penyelesaiannya. Maka kami beranjak dari kampung halaman kami meminta untuk negara hadir untuk menuntaskan, menyelesaikan persoalan konflik agraria ini kepada kaum tani yang lemah. Dan kami menuntut keadilan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan hak-hak tanah kami yang telah dihancurkan oleh PTPN 2. Dan kami ingin tanah kami kembali beserta sertifikat. Jadi aksi ini sampai ke sana gitu ya? Insya Allah kami sudah bertekad, sudah menjadi Sabdo Pandito Ratu bagi kami, Rawe-rawe Rantas, Malang-malang Putung. Kami tidak akan pernah mundur ke belakang sekalipun mayat bergelimpangan. Meskipun kami harus mati di saat COVID pandemik ini, karena bagi kami separuh dari diri kami, dari keluarga kami sudah mati saat ini, terutama ekonomi bagi kami. Siapa namanya Bang? Nama saya Widi Wahyudi. Berapa hektar Bang? Tanah yang dikonflikkan berkisar 2.000 hektar lebih. Tanah yang kami tuntut berkisar 700 hektar kurang lebih. Ya, saya sebagai koordinator mewakili dari teman-teman petani. Ada aliansinya? Ya, Ada nama aliansinya? kami terdiri dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu dan Serikat Tani Mencirim Bersatu. Dalam SPSP Sumatera Utara Deli Serdang ingin menyampaikan kepada masyarakat Jambi bahwa hari ini tanah dan kebun mereka digusur oleh PTPN 2 oleh sangat miris. Dan ini juga terjadi di Jambi, tidak hanya di Sumut, bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Mereka terancam digusur dan bahkan sudah digusur. Sertifikat yang mereka miliki dengan lama gugat tidak berlaku. Ternyata perusahaan lebih kuat daripada negara ini. Pemerintah diam, melempang semua. Hari ini mereka singgah di Provinsi Jambi untuk meminta dukungan seluruh masyarakat Provinsi Jambi atas perjuangan yang mereka lakukan. Kita berdoa semoga apa yang dicita-citakan dalam perjuangan mereka dapat terkabul. Amin. Semoga pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi tanggap dan benar-benar berpihak pada rakyat. Tidak akan duit korporat. Ya, kan? Hari ini juga kami berdoa semoga kawan-kawan tidak ada hal satu apapun dalam perjalanan menuju ke istana negara. Begitu pula kami di sini minta dukungan kawan-kawan, karena kami juga masih berjuang untuk merebut wilayah kelola rakyat di Jambi ini, juga berhadapan dengan korporat yang pro pemerintah. Semoga apa yang menjadi harapan kita ke depannya dapat terwujud dan kita benar-benar dapat hidup aman. Kita punya tanah dan kita bisa mengelolanya sampai akhir hayat. Hidup rakyat! Hidup petani! Selamat pagi Bapak Ibu, kawan-kawan petani yang jauh dari barat Indonesia menuju istana kepresidenan untuk menuntut haknya. Salam hormat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya mahasiswa pertanian, tidak pernah dididik untuk menindas petani. Hari ini mari kita sapa para pemimpin kita yang berada di ruangan AC, duduk di kursi mewah. Makan apa mereka hari ini? Kalau bukan dari hasil keringat para bapak ibu petani sekalian. Saya miris melihat hal ini teman-teman, kawan-kawan, bahwa birokrasi hari ini bobrok. Petani ditindas, haknya dirampas.
kami mahasiswa bersama petani mendukung gerakan ini, mendukung Bapak Ibu sekalian untuk menuntut haknya, hak petani, kembalikan tanahnya, bahwa petani hari ini menghidupi keluarganya, menghidupi masyarakat Indonesia. Terik matahari, dinginnya hujan, ditahan demi memenuhi kebutuhan kita semua. Hidup petani Indonesia! Hidup mahasiswa! Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Tuhan menyertai perjalanan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Amin. Salam hormat. Tuhan akan beserta orang-orang yang benar. Hari ini bahwa kita bukan tertindas, tetapi sengaja ditindas. Sekali lagi, mari kita angkat tangan kita. Kita suarakan, hidup petani! Hidup petani! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Saya Franky Pasaribu dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Salam hormat, terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu berjuang kehidupan dan anak cucu. Selamat siang semua kawan-kawan di Jambi. Tuhan tidak akan menciptakan tanah, tapi Tuhan masih menciptakan umat manusia. Maka tanah-tanah itu harus direbut kembali. Ketika tanah-tanah itu tidak direbut, maka kita akan kehilangan hak atas tanah kehidupan. Negara sampai saat ini masih melihat bagaimana investasi berubah dijadikan keuangan oleh mereka. Tapi ketika petani-petani, kaum buruh, kaum mahasiswa tidak dapat menikmati apa yang mereka perjuangkan, negara bagaimana mengakomodir, bagaimana berpihak kepada Bank Dunia, bagaimana berpihak kepada kapitalis. Petani yang saat ini tergusur, mereka melakukan jalan kaki. Apalah daya, ketika semua hal pemerintahan hanya bicara bagaimana pendapatan provinsi masuk menjadi kas. Kawan-kawan, saya dari Serikat Buruh Perkebunan Indonesia mendukung apa yang menjadi perjuangan kawan-kawan, mendukung apa yang akan kawan-kawan lakukan. Niscaya Tuhan bersama orang-orang yang berjuang. Ingat, ketika tanah itu tidak akan kembali, rebut kembali tanah itu. Pertumpahan darah harus disiapkan. Karena apa? Tuhan tidak menciptakan tanah. Tuhan hanya menciptakan umat manusia untuk menjaga tanah kalian. Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup petani! Terima kasih. Dan juga saya mengiring, beginilah kami para mahasiswa yang datang dari Simalingkap dan Semenciring. Kami memohon doa dari kalian semua dan begitu juga dari kota Jambi ini. Kami meminta mohon agar kami didoakan sampai ke tujuan kami ke istana. Amin. Kami rela meninggalkan anak dan begitu juga suami keluarga kami tinggalkan demi untuk kami kembali. Kami sangat lelah sudah, tapi kami tidak tahu apa arti lelah ini. Kami berjalan terus mulai dari Medan sampai menuju
Jambi ini dengan sehat. Jadi kami meminta kepada Kota Jambi yang ada di sini, begitu juga kepada masyarakat, begitu juga kepada mahasiswa, kami meminta doa agar kami sehat sampai tujuan. Begitu, hidup tani. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, PKPI, wali-wali yang sudah mendukung kami di Jambi ini. Jadi kami memohon semoga Tuhan memberkati kalian di dalam pekerjaan, di dalam sekolah kalian. Tuhan mengizinkan kalian untuk melanjutkan studi-studi kalian. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup petani. Terima kasih. Punya tempat tinggal. Selama ini kami tinggalkan kakek dan anak-anak. Cuma itu yang kami bisa sampaikan. Tolong kami. Sekian dan terima kasih. Hidup mahasiswa! Hari ini menjadi salah satu sejarah atau bukti nyata bahwasanya pemerintah hanya menjadikan kami rakyat kecil ini menjadi alat politik. Betul kan kawan? Di saat ada kepentingan politik, mereka memberikan janji-janji manis. Tetapi janji manis mereka tidak semanis penderitaan kita kawan-kawan. Semangat! Ini merupakan salah satu bukti nyata kebobrokan dari sistem birokrasi yang terjadi di negara ini. Kenapa demikian? Karena pemerintah melalui BPN telah mengeluarkan sertifikat daripada tanah orang tua kami dari Semenkirim, Serikat Petani Simalingkar. Tetapi itu dianulir kawan-kawan. Itu dianulir. Tidak ada kebebasan. Bahwasanya keadilan di negara ini hanya milik segelintir orang. Betul kawan-kawan? Betul. Kita dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia mendukung penuh langkah dari kawan-kawan, orang tua kami. Karena kami juga diberangkatkan oleh hasil pertanian kawan-kawan. Tidak ada di negara ini yang dibesarkan oleh pihak korporasi atau investor. Semua kita ini merupakan anak kandung dari petani. Kami menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera membubarkan BPN, sekaligus harus dibubarkan. Karena tidak ada legalitas dari BPN juga sekarang untuk mengeluarkan sertifikat. Petani Semenkirim menjadi bukti nyata kawan-kawan. Hak atas tanah itu dibuktikan dengan sertifikat. Tetapi hari ini menjadi bukti nyata bahwa sertifikat itu tidak ada apa-apanya kawan-kawan. Sertifikat itu hanya untuk bungkus kado, bungkus koran. Pemerintah telah menjanjikan pembebasan lahan, tetapi hingga saat ini belum ada kawan-kawan. Dan ini juga kami memberikan warning bahwasanya kepada masyarakat Provinsi Jambi, ini merupakan warning bahwasanya sekali lagi Jambi sedang tidak baik-baik saja. Betul kan kawan? Betul kan kawan? Darah juga akan kami tumpahkan demi hak kami, demi tanah kami. Kepada orang tua kami, bapak ibu kami, terima kasih. Bapak ibu telah membangkitkan darah juang kami. Dan juga kepada kawan-kawan Walgi, KPA, Serikat Petani dan juga kawan-kawan yang lainnya, kami mengucapkan terima kasih. Semoga perjuangan dari bapak ibu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
rakyat Indonesia. Hidup petani. Hidup buruh. Hidup mahasiswa. Saya hanya berpesan bahwasanya kemerdekaan itu tidak akan diberikan secara sia-sia, melainkan harus melalui jerih payah atau usaha dari kita kawan-kawan. Karena kita sedang ditindas, bukan lagi tertindas. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Eko Marbun, Ketua GMKI Cabang Jambi, sekali lagi memberikan dukungan penuh kepada orang tua kami. Akhir kata, tinggi iman, tinggi pengabdian, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Ut omnes unum sin. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup petani! Hidup petani! Hidup petani! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hari ini kita menyambut, kita masyarakat Jambi menyambut saudara-saudara kita yang sudah berjalan jauh dari Deli Serdang, Sumatera Utara sana untuk menuju istana para bandit di sana untuk menuntut haknya atas tanah yang sudah dikuasai selama 54 tahun. Sudah ada sertifikat, masih digusur. Ini jadi pelajaran penting untuk kami yang di Jambi. Kami di Jambi berjuang itu adalah lahan mentah atau lahan yang masih bersengketa dengan perusahaan. Statusnya ada yang APL, ada yang HP, belum ada sertifikatnya. Jadi ini jadi pelajaran untuk kita di Jambi. Yang sudah sertifikat saja, yang sudah sertifikat baik, kata orang Jambi itu, masih digusur. Apalagi macam kita. Tetapi itu tidak menjadikan kita patah arang, tidak kita menjadikan diri kita surut. Perjuangan kita akan terus berlanjut. Ini adalah motivasi untuk kita bahwa kebijakan pemerintah di negeri ini harus kita dorong, harus kita dobrak, terutama BPN, terutama DPR, terutama pemerintah daerah yang selama ini kita rasakan mereka itu tidak pro terhadap rakyat, tidak pro terhadap petani. Mereka hanya pro terhadap pemodal, pengusaha, mereka pro terhadap asing, mereka pro terhadap asing, dan mereka adalah asu. Asing jelas sipit-sipit, asing jelas kulitnya putih-putih, rambutnya coklat. Kalau yang asu ini asu Sabah. Mungkin di antara bapak-bapak ibu di dusun sana, di desa sana, itu yang susah terdeteksi. Kepala sama hitam, kulit sama hitam juga, tapi hati tidak tahu, Pak. Kenapa negeri ini dijajah sampai 3,5 abad oleh Belanda? Karena apa? Ada pengkhianat di antara kita. Pengkhianatnya itu bukan orang lain, orang kita sendiri. Ya, itulah yang saya sebut asu. Kita tidak tahu siapa. Makanya saya berharap sekarang di antara kita di sini tidak ada yang menjadi asu atau menjadi pengkhianat di antara kita. Karena itu akan menjadi duri dalam daging. Karena itu yang akan menghancurkan kita. Yang akan menghancurkan semangat perjuangan kita, akan melencengkan tujuan-tujuan perjuangan kita. Kami masyarakat Jambi mendukung apa yang dilakukan oleh kawan-kawan saudara-saudara kami dari Sungai Mencirim dan Simalingkar untuk melakukan aksi jalan kaki sampai ke Istana Kepresidenan menemui Yang Mulia Joko Widodo yang katanya diusung oleh partainya Wong Cilik, tapi ternyata menggusur Wong Cilik. Itu fakta. Bukan hanya sekedar
retorika ataupun penilaian kita belaka. Nyata partainya wong cilik yang berkuasa, tetapi wong cilik yang digusur. Jokowi udah bohong. Jadi kami masyarakat Jambi mungkin meminta maaf kepada saudara-saudara kami yang sedang berjuang. Mungkin sebatas kemampuan kami hanya ini yang bisa kami berikan untuk kawan-kawan di sini. Mudah-mudahan nanti selamat sampai tujuan di sana dan semoga mudah-mudahan nanti apa yang diinginkan, apa yang diharapkan bisa tercapai dan diwujudkan oleh pemerintah. Dan kami di sini juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan atau rela singgah di Jambi ini guna memotivasi perjuangan kami yang ada di Jambi. Karena kami juga di sini butuh motivasi. Di sini kami sama berjuang seperti Bapak. Mungkin cara dan upaya-upayanya saja yang berbeda. Tetapi kita satu yaitu sama-sama berjuang. Hidup petani! Hidup petani! Hidup petani! Hidup mahasiswa! Hidup aktivis gerakan lingkungan! Hidup rakyat! Hidup! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kawan-kawan semua, kita beritahukan di sini bahwa kami Kami dari Medan terdiri dari 2 kelompok tani. Kami dari Medan terdiri dari 2 kelompok tani. Yang pertama adalah kelompok tani Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Yang kedua adalah kelompok tani Saiman Sirip, Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Jadi kami melakukan jalan kaki dari Medan ke sini karena di Medan sudah kami lakukan beberapa kali jalan kaki, baik itu ke kantor DPRD Deli Serdang maupun ke kantor BPN Deli Serdang maupun ke kantor Bupati. Tidak ada sama sekali tanggapan untuk kami. Begitu juga kami sudah melakukan jalan kaki ke BPN Provinsi Sumatera Utara. Tidak ada juga tanggapan yang diberikan kepada kami. Untuk itu, karena sebelumnya tanah dan rumah kami dihancurkan oleh PT PEN 2. Untuk itu kami melakukan jalan kaki dari Medan ke Jakarta untuk menuntut keadilan agar tanah kami itu bisa dikembalikan kepada kami. Karena tanpa tanah kami tidak bisa lagi bercocok tanam. Tanpa tanah kami tidak bisa lagi menyekolahkan anak kami. Apalagi saat-saat virus corona, rumah kami dihancurkan. Padahal kami disuruh diam di rumah, tapi PT PEN 2 menghancurkan rumah kami. Dan di sini, selanjutnya kami sudah melakukan perjalanan selama 30 hari dari Medan sampai ke Jambi. Target kami tanggal 17 Agustus 2020 kami sudah tiba di Jakarta untuk menuntut kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk menuntut keadilan. Di sini kami tak lupa mengucapkan terima kasih kami kepada KPA yang telah membantu kami dan mengarahkan kami yang sangat luar biasa di sini. Begitu juga Walhi, kami diberikan tempat tinggal yang nyaman dan kami diberi makan, dikasih sarapan luar biasa. Terima kasih kawan-kawan. Perjuangan kami akan selalu membawa inspirasi untuk kalian semua yang di sini. Termasuk tak lupa juga kami PPJ Persatuan Petani Jambi. Terima kasih kawan-kawan, dukungan Anda ini menjadi spirit untuk kami untuk lebih maju lagi. Dan begitu juga tak ketinggalan kawan kami Ojol yang selalu memberi motivasi dan bantuan kepada kami. Begitu juga mahasiswa GMKI. Terima kasih kawan-kawan GMKI sudah memberi semangat kepada petani-petani kami. Dan tak ketinggalan
mahasiswa PMI. Terima kasih sudah memberi support di Jambi ini, dan selanjutnya kami akan melanjutkan jalan kami. Kami akan melangkahkan kaki kami lagi terus ke istana dan menjadi contoh untuk kawan-kawan di Jambi ini, agar apa yang kami lakukan akan memberi semangat juga kepada petani-petani di Jambi untuk bisa terdorong agar mafia-mafia pertanahan, mafia-mafia yang selalu menindas masyarakat akan lenyap dari muka bumi kita ini. Semoga ini semua menjadi semangat baru, semangat agraria, dan menjadi pendorong untuk semua. Terima kasih.